Pagi itu udara masih lembab ketika Surya membuka pintu gubuknya. Embun menempel di rumput, dan dari kejauhan terdengar suara burung murai bersahut-sahutan. Gubuk kecil itu berdiri di pinggir hutan, hanya berdinding papan tipis dan beratap rumbia yang sudah mulai menghitam. Mira, istrinya, sedang menjerang air di tungku tanah liat. Airnya masih kecil apinya, kata Mira sambil meniup perlahan. Surya tersenyum, duduk di bangku kayu. Nanti aku belikan panci yang lebih tebal kalau panen kita bagus. Randi, anak mereka yang baru berusia 5 tahun, bangun sambil mengucek mata. Ayah kerja lagi hari ini? Tanyanya. Iya, Endik. Ayah ke kebun kopi. Kamu bantu ibu ya? Jawab Surya sambil mengacak rambutnya. Hidup sebagai transmigran tidak mudah, namun Surya selalu mencoba tersenyum. Setiap hari ia berjalan hampir 2 kilometer menuju kebun kopi milik pemerintah, lalu setelah itu merawat sebidang tanah kecil miliknya sendiri. Tanah itu ia tanami kopi juga, meski hasilnya belum pernah memuaskan. Saat sarapan sederhana dengan ubi rebus dan sedikit garam, Mira berkata pelan, "Aku dengar dari tetangga, katanya suara-suara semalam dari hutan makin sering terdengar." Surya meneguk air hangat sebelum menjawab. Hewan, Mir. Di sini hutannya lebat. Wajar. Tapi nadanya aneh, gumam Mira. Surya hanya menepuk tangan istrinya. Kita di sini cari hidup. Jangan takut. Kita pelan-pelan pasti bisa. Setelah sarapan, Surya memanggul karung pupuk dan cangkul. Ia menatap hutan sebentar. Pohonnya tinggi-tinggi, gelap, seolah menahan rahasia besar di dalamnya. Angin pagi meniupkan aroma tanah basah. Ayah hati-hati, teriak Randi dari pintu. Surya melambaikan tangan. Iya. Nanti ayah bawa pulang pisang hutan. Ia melangkah menuju kebun sambil berharap, semoga hari ini sedikit lebih baik dari kemarin. Surya tiba di kebun kopi saat matahari mulai naik. Embun masih menempel di daun-daun kopi yang tumbuh tidak seragam. Ada pohon yang subur, tapi lebih banyak yang kurus, daunnya menguning. Surya menghela napas. Kenapa kalian gak mau tumbuh bagus, ya? Gumamnya sambil memeriksa batang satu persatu. Temannya sesama pekerja, Bang Udin, datang sambil memanggul cangkul. Pagi, Sur. Sendirian aja? Pagi, Bang. Iya, mau nyoret-nyoret gulma dulu, jawab Surya. Bang Udin mengamati kebun kecil Surya. Tanahmu keras, Sur. Mungkin kurang pupuk. Atau, ya, memang tanah sini susah ditebak. Surya tertawa kecil. Iya, kebun lain bisa tumbuh bagus. Punya aku rewel. Mereka bekerja sambil berbincang ringan. Sesekali burung-burung kecil melintas, dan suara serangga mengisi udara yang mulai panas. Saat istirahat, mereka duduk di bawah pohon besar. Bang Udin membuka bekal nasi gulai ikan. Mau coba sedikit? Tawarnya. Surya menggeleng. Aku bawa ubi rebus aja, Bang. Kalau panenmu bagus, bisa makan gulai tiap hari, canda Bang Udin. Surya tersenyum, tapi dalam hati ia khawatir. Tanaman yang tidak subur berarti pemasukan sedikit. Sementara pengeluaran selalu ada, untuk makan, untuk sekolah Randi nanti, dan untuk memperbaiki rumah.
Siang itu Surya mencoba menyiram dan membersihkan gulma lagi, tapi hasilnya tetap sama. Daun kopi rontok, buah kecil-kecil. Ia menuang sisa pupuk murah yang ia beli dari pasar, namun tak banyak berubah. Saat hendak pulang, Bang Udin berbisik pelan, "Sur, hati-hati kalau dekat hutan. Warga bilang akhir-akhir ini ada suara-suara aneh." Surya menghela napas. Mira juga bilang begitu. Tapi aku belum dengar apa-apa. Ya sudah. Jangan banyak jalan ke dalam hutan, itu aja. Surya mengangguk. Ia memanggul cangkul dan mulai berjalan pulang. Sementara angin sore membawa aroma aneh, seperti wangi bunga liar, yang membuatnya menoleh ke arah hutan tanpa sadar. Sore itu Surya berjalan pulang sambil memijit pinggangnya yang pegal. Matahari mulai turun, memantulkan cahaya kuning di sela pohon. Udara terasa lebih lembab dari biasanya. Saat ia melewati jalan setapak menuju rumah, pandangannya tertarik pada sosok kecil yang duduk meringkuk di bawah pohon jambu hutan. Surya berhenti. Seorang anak laki-laki, kira-kira berumur 7 tahun, duduk memeluk lutut. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, dan ia menatap tanah tanpa suara. Surya mendekat perlahan. "Dek, kamu kenapa?" "Kesasar, ya?" tanya Surya dengan suara lembut. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh sebentar dengan mata yang terlihat kosong, lalu kembali menatap tanah. Surya jongkok. "Kamu dari desa sebelah? Atau rumahmu dekat sini?" Tetap tidak ada jawaban. Surya merogoh kantongnya, mengeluarkan potongan ubi rebus sisa bekal. "Mau makan? Lapar, kan?" Anak itu hanya memandang, tapi tidak menggerakkan tangan. Surya mulai gelisah. Anak sekecil ini tidak mungkin sendirian jauh dari rumah. Ia menoleh ke arah jalan desa. "Ayah bawa kamu ke rumah dulu, ya? Biar Pak RT lihat. Mungkin ada yang cari kamu." Anak itu masih diam, tapi saat Surya berdiri, ia bangkit pelan dan memegang ujung baju Surya, seolah meminta ikut. "Sini, ikut ayah, ya?" kata Surya sambil menuntunnya. Saat mereka berjalan, angin berhembus dari arah hutan, membawa aroma aneh, campuran tanah basah dan wangi bunga liar yang Surya belum pernah kenal. Ia menoleh ke hutan, merasakan sesuatu yang tidak biasa, tapi ia mengabaikannya. Saat tiba di depan rumah, Mira langsung keluar. "Yah, itu siapa? Anak siapa?" "Entah, aku nemu di dekat pohon jambu." "Gak ngomong apa-apa," jawab Surya. Mira menatap anak itu dengan cemas. "Kasihan sekali, kita lapor Pak RT dulu." Surya mengangguk. "Iya, biar cepat kita cari keluarganya." Tanpa tahu, pertemuan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam mulai turun ketika Surya dan Mira mengantar anak itu ke rumah Pak RT. Lampu-lampu minyak di sepanjang jalan desa mulai menyala. Rumah Pak RT terlihat hangat dengan cahaya dari dalamnya. Pak RT, seorang pria parubaya bernama Pak Rahman, membuka pintu sambil tersenyum. "Loh, Surya. Mira, ada apa malam-malam begini?" Surya mendorong anak itu sedikit ke depan. "Pak, kami temukan anak ini di pinggir jalan dekat hutan. Dia nggak ngomong apa-apa. Takutnya ada warga yang kehilangan." Pak Rahman menatap anak itu lama. "Anak siapa, ya?"
Kok nggak kenal wajahnya? Ia memanggil istrinya. Bu, coba lihat. Pernah lihat anak ini? Ibu RT menggeleng pelan. Tidak pernah, Pak. Bukan anak warga sini. Orang sini hafal semua wajah anak-anak kampung. Surya menelan ludah. Mungkin dari desa sebelah? Pak RT menghela napas. Tadi saya sudah cek di grup warga dan tanya beberapa orang. Gak ada laporan anak hilang. Anak itu diam saja, berdiri menunduk, seperti tidak peduli pembicaraan di sekitarnya. Mira bertanya pelan, Pak, kalau memang gak ada yang kenal, bagaimana? Pak RT berpikir sejenak. Untuk sementara, biar dia ikut tinggal sama kalian dulu. Besok pagi kita keliling desa, tanya satu-satu. Jangan-jangan orang tuanya kerja di ladang jauh. Surya mengangguk meski hatinya agak berat. Baik, Pak. Saat mereka hendak pulang, Pak Rahman tiba-tiba memegang bahu Surya. Sur, kamu nemunya dekat mana tadi? Dekat pohon jambu, Pak. Dekat batas hutan. Pak RT mengerutkan kening. Akhir-akhir ini banyak yang ngomong soal suara aneh dari hutan. Kamu hati-hati, ya? Surya mengangguk, meski ia tidak tahu harus mengkhawatirkan apa. Di rumah, anak itu tetap diam. Tidak mau makan, tidak mau minum, hanya duduk menatap lantai. Mira berbisik, kasihan, tapi kok dia kuat ya? 3 jam belum makan minum? Surya menjawab pelan, besok pasti ketemu orang tuanya. Tapi dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Sudah 3 hari anak itu tinggal di rumah Surya. Anehnya, ia tidak makan dan tidak minum, tapi tubuhnya tetap segar seperti anak yang tidur cukup. Mira mulai cemas. Pagi itu, Mira mencoba lagi menyuapi anak tersebut. Dek, coba makan sesuap saja, ya? Anak itu hanya menggeleng pelan, tanpa suara. Surya duduk di kursi bambu sambil mengikat tali sepatunya. Aneh sekali, Mir. Anak kecil kalau nggak makan sehari aja pasti lemas. Mira menatap anak itu. Tapi dia nggak terlihat sakit, yah. Aku bingung. Saat sore hari, ketika Surya baru selesai membersihkan kebun kecilnya, anak itu tiba-tiba berdiri dari tikar. Mata kecilnya memandang lurus pada Surya. Lalu, perlahan, ia menghampiri dan menarik tangan Surya. Kenapa, Dek? Tanya Surya. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menarik tangan Surya makin kuat, lalu menunjuk ke arah hutan. Gerakannya jelas, seolah berkata, ikut. Surya menatap Mira. Mir, sepertinya dia mau menunjukkan sesuatu. Mira langsung menggeleng. Jangan masuk hutan. Orang-orang bilang makin banyak suara aneh. Surya menghela napas. Kalau ini soal keluarganya bagaimana? Jangan-jangan rumahnya memang di seberang hutan. Anak itu kembali menunjuk ke arah pepohonan raksasa di belakang rumah, kali ini dengan sedikit senyum. Senyum pertama yang Surya lihat sejak mereka bertemu. Mir, aku cuma mau antar dia sampai pinggirnya saja. Kalau dia memang dari desa seberang, harusnya ada jalan. Mira takut, tapi akhirnya mengangguk perlahan. Jangan lama-lama, ya. Surya mengusap kepala anak itu. Ayo, tunjukkan jalanmu.
Mereka berjalan mendekati hutan. Angin sore mengirimkan aroma yang aneh, campuran wangi bunga liar yang tak pernah Surya cium sebelumnya. Saat sampai di pinggir hutan, anak itu berhenti, menatap Surya, lalu menunjuk lebih dalam, ke arah pepohonan gelap yang seolah menyimpan sesuatu. Surya menelan ludah. "Rumahmu, di dalam sana?" Anak itu mengangguk pelan, kali ini dengan senyum lebih lebar, senyum penuh harapan. Dan tanpa pikir panjang, Surya mengikuti langkah kecil itu memasuki hutan. Begitu Surya dan anak itu masuk lebih jauh ke hutan, suasana langsung berubah. Suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak meredup. Hanya terdengar desiran daun yang bersentuhan dengan angin. Surya memperhatikan sekeliling. Cahaya matahari menembus celah-celah pohon, tapi rasanya berbeda, lebih redup, seperti sore yang tidak berakhir. Anak itu berjalan di depan, langkahnya ringan, seolah sudah sangat hafal jalan hutan yang tidak berpeta ini. "Dek, jauh lagi?" tanya Surya, berusaha menjaga suara tetap tenang. Anak itu hanya menoleh sebentar dan melanjutkan langkah. Surya mulai mencium sesuatu. Aromanya lembut, manis, seperti wangi bunga, tapi bukan bunga yang ia kenali. "Wah, wangi apa ini?" gumamnya. Semakin jauh mereka berjalan, wangi itu semakin kuat. Aroma tanah basah bercampur dengan harum bunga liar, menciptakan bau yang aneh tapi menenangkan. Surya mengusap tengkuknya. "Aneh, di Sumatera aku belum pernah cium bunga begini." Anak itu terus berjalan tanpa suara, namun arah langkahnya jelas. Setiap kali jalanan mulai rimbun, ia menoleh memastikan Surya masih mengikutinya. Beberapa kali Surya ingin berhenti dan kembali, tapi melihat anak itu menatap dengan mata kecil penuh permohonan, hatinya luluh. "Baiklah, ayah ikut. Jangan jauh-jauh." Tak lama kemudian, pepohonan di depan mereka tampak semakin rapat, batangnya besar-besar seperti tiang hitam raksasa. Cahaya sore yang redup membuat suasana tampak seperti dunia lain. Surya mulai merasa perjalanan sudah lebih lama dari yang ia kira. "Kita sudah setengah jam jalan. Beneran rumahmu ada di sini, Dek?" Anak itu berhenti sejenak, kemudian tersenyum kecil dan menunjuk ke suatu arah. Di ujung pandangan, ada bayangan bentuk sesuatu, seperti pohon besar yang melengkung membentuk gerbang alami. Surya menatapnya dengan kening berkerut. Apa itu? Angin kembali berembus, membawa wangi bunga yang semakin tajam. Perasaannya antara ragu dan penasaran bercampur jadi satu. Surya memperlambat langkahnya saat melihat pohon besar itu. Bentuknya berbeda dari pohon lain, batangnya melengkung seperti dua tangan raksasa yang membentuk pintu. Akar-akar menjuntai seperti tali, dan lumut menempel tebal di permukaannya. Anak itu berhenti tepat di depan lengkungan itu. Ia memandang Surya sambil menarik sedikit ujung bajunya, lalu menunjuk ke dalam seakan berkata, "Lewat sini." Surya menelan ludah. "Kamu yakin? Kita lewat sini?" Anak itu mengangguk mantap. Surya melangkah pelan. Begitu ia mendekati lengkungan itu, angin berhenti tiba-tiba. Suara hutan hilang seketika. Tidak ada burung, tidak ada serangga, sunyi total. Surya merinding. "Ya Allah, apa ini tempat apa?" bisiknya. Begitu ia memasuki lengkungan pohon, kabut tebal muncul dari arah dalam, naik perlahan seperti asap putih yang bergulung-gulung. Surya hampir mundur,
Tapi anak itu memegang tangannya lebih kuat, seolah memintanya percaya. "Baik. Ayah ikut," katanya pelan. Mereka melangkah masuk. Kabut menyelimuti tubuh Surya, membuatnya sulit melihat apapun. Udara berubah sangat dingin, lebih dingin dari udara gunung sekalipun. Surya merapatkan pakaian tipisnya. Namun setelah beberapa langkah, kabut mulai memudar perlahan. Cahaya baru muncul, bukan cahaya matahari, tetapi cahaya lembut seperti senja yang tak pernah berubah. Dan ketika kabut itu benar-benar menghilang, Surya terpaku. Di hadapannya terbentang sebuah perkampungan, jalan setapak berbatu yang bersih, rumah-rumah kayu tua berjajar rapi, atap daun rumbia tersusun cantik. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara mesin, tidak ada listrik. Hanya keheningan yang damai dan udara yang sejuk menyentuh kulit. Anak itu tiba-tiba berlari ke tengah perkampungan dengan tawa kecil. Surya berdiri mematung. "Ya Tuhan, tempat apa ini?" Di kejauhan, seorang wanita berusia paruh baya yang memakai kebaya dan bersanggul berlari sambil memanggil nama anak itu. Surya hanya bisa menatap, tak percaya apa yang ia lihat. Wanita parubaya itu langsung memeluk anak tersebut begitu ia sampai di hadapannya. Suaranya bergetar menahan tangis. "Anakku, di mana saja kamu? Ibu mencarimu." Anak itu membalas pelukan itu erat, wajahnya senang untuk pertama kalinya. Surya berdiri beberapa langkah di belakang, ragu apakah ia harus mendekat atau menunggu. Wanita itu lalu menoleh ke arahnya. "Pak, Anda yang membawa anak saya kembali?" tanyanya lembut. Surya mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya menemukannya di dekat hutan. Dia tidak bicara apa-apa, jadi saya antar saja." Wanita itu mendekat sambil tersenyum hangat. Ada sesuatu yang tenang dari wajahnya. "Terima kasih, Pak. Anda sudah menolong saya." Ia meraih tangan Surya dan menggenggamnya. "Nama saya Bu Lestari. Anak ini namanya Jati." Surya membalas senyum kecil. "Nama saya Surya. Saya tinggal di seberang hutan." Bu Lestari mengangguk seolah mengerti, padahal Surya sendiri tidak tahu apakah kampung ini dekat atau jauh dari rumahnya. Ia tidak melihat sungai, bukit, atau jalan yang pernah ia kenal. Seorang pria tua yang tampaknya kepala desa berjalan mendekat. Ia mengenakan pakaian tradisional sederhana, dan langkahnya pelan tapi mantap. "Terima kasih telah mengantar cucu saya, Nak," katanya sambil menepuk bahu Surya. Tak semua orang berani mengikuti jalan hutan itu. Surya mengerutkan kening. "Saya hanya ikut anak ini, Pak." "Tapi, desa ini sebenarnya desa apa? Saya belum pernah melihatnya." Pria itu tersenyum samar. "Desa kecil saja. Namanya Desa Rumbia. Tidak terlihat dari luar." Surya ingin bertanya lebih banyak, tapi Bu Lestari memotong. "Kami jamu dulu, Pak Surya. Mari mampir ke rumah." Surya menatap sekeliling. Rumah-rumah kayu tua itu rapi, bersih, dan wangi bunga liar terasa lebih kuat di udara. Langitnya tetap redup, seperti sore yang tidak berubah. Walau hatinya masih penuh tanda tanya, ia mengikuti mereka masuk ke sebuah rumah kayu yang hangat. Rumah Bu Lestari terlihat sederhana dari luar, tetapi begitu Surya masuk, suasananya hangat dan rapi. Lantai kayunya bersih,
Bau kayu tua bercampur wangi bunga liar memenuhi ruangan. Tidak ada lampu, hanya cahaya temaram dari celah dinding dan sebuah lentera kecil. "Silakan duduk, Pak Surya," ujar Bu Lestari sambil menyiapkan sesuatu di meja kayu rendah. Surya duduk dengan hati yang masih gelisah, namun ia mencoba tersenyum. Jati duduk di samping ibunya, tampak jauh lebih hidup dibanding 3 hari terakhir. Bu Lestari menyuguhkan segelas air putih bening dan beberapa buah hutan, pisang kecil, manggis, serta buah merah yang tidak Surya kenal. "Maaf, hanya ini yang kami punya." Surya menggeleng cepat. "Wah, sudah lebih dari cukup, Bu." "Terima kasih." Ia meneguk air itu. Rasanya sangat segar, lebih segar dari air sumur manapun yang pernah ia minum. Seperti air dari mata air gunung. Lelaki tua yang mereka temui tadi ikut duduk. "Bagaimana kamu bisa menemukan Jati?" tanyanya pelan. Surya menjawab, dia duduk sendirian di dekat batas hutan. Tidak bicara sama sekali. "Saya pikir dia anak hilang." Pria tua itu tertawa kecil. "Jati memang begitu. Pemalu. Tapi ia tidak pernah pergi sejauh itu." Surya ingin bertanya lebih banyak, terutama tentang mengapa desa ini tidak pernah ia lihat. Namun ada perasaan halus yang menahannya, seolah-olah tempat ini tidak ingin ditanyakan terlalu banyak. Bu Lestari memandangnya dengan lembut. "Pak Surya, kami sangat berterima kasih. Tidak banyak orang asing yang mau mengikuti anak kecil masuk hutan." Surya tersenyum canggung. "Saya hanya ingin mengembalikannya ke keluarganya." "Dan Anda sudah melakukannya," ujar lelaki tua itu. Suasana di rumah itu tenang, terlalu tenang. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara serangga, hanya desiran angin dan wangi bunga. Surya memegang gelasnya erat. Ada sesuatu tentang desa ini yang terasa berbeda, tapi juga membuatnya sulit merasa takut. Ia belum tahu bahwa sebelum pulang, ia akan menerima sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Setelah selesai menikmati jamuan, Bu Lestari bangkit dari duduknya dan masuk ke sebuah ruangan kecil di belakang. Surya menunggu sambil menatap keluar jendela. Langit desa itu tetap sama, redup seperti sore hari, tanpa berubah sedikit pun. Tak lama kemudian, Bu Lestari kembali membawa sebuah kantong kain kecil berwarna putih. Ia menyerahkannya kepada Surya dengan kedua tangan. "Pak Surya, ini sedikit tanda terima kasih kami," katanya pelan. Surya buru-buru mengangkat tangan, menolak. "Waduh, Bu, tidak perlu. Saya cuma antar anak ibu. Tidak usah repot-repot." Namun Bu Lestari memasukkan kantong itu ke tangan Surya dengan lembut tapi tegas. "Tolong terima. Ini bukan hadiah mahal. Hanya sesuatu yang bermanfaat untuk tanaman." Surya membuka sedikit ujung kantong itu. Isinya serbuk putih, halus seperti tepung. Tidak berbau. "Ini apa, Bu?" "Pupuk. Dari kebun kami." Surya mengangguk, meski dalam hati ia heran. Pupuk seperti tepung? Ia belum pernah melihatnya. Belum sempat bertanya, lelaki tua tadi mendekat sambil membawa beberapa koin emas kecil. "Nak Surya," katanya perlahan, "ini juga untukmu. Sebagai balasan telah menjaga cucu saya." Surya langsung gelagapan. "Pak, saya tidak bisa terima emas. Terlalu berlebihan."
Lelaki tua itu tersenyum tipis. Kami memberi bukan untuk membebanimu. Terimalah. Tidak ada ikatan. Jati berdiri di samping kakeknya, tersenyum kecil pada Surya, seolah ikut memohon agar ia menerima pemberian itu. Akhirnya Surya mengalah. Baiklah, Pak. Kalau memang tidak apa-apa. Setelah itu, Bu Lestari mengantar Surya sampai ke batas hutan. Terima kasih sekali lagi, Pak Surya. Semoga perjalanan pulangmu lancar. Surya menunduk sopan. Terima kasih kembali, Bu. Begitu ia melangkah melewati lengkungan pohon, kabut kembali muncul, menutup pandangannya perlahan. Dan dalam sekejap, Surya kembali berdiri di hutan yang ia kenal. Ia tidak tahu bahwa 2 hari telah berlalu di luar sana. Begitu Surya keluar dari hutan, langit terlihat berbeda. Matahari hampir terbenam, warnanya kemerahan. Ia merasa hanya berjalan beberapa jam, tapi entah mengapa tubuhnya terasa lemas seolah sudah berjalan berhari-hari. Saat mendekati rumahnya, Surya mendengar suara ramai. Banyak orang berkumpul di depan gubuknya. Suara tangis Mira terdengar paling jelas. Surya mempercepat langkah. Mira, ada apa ini? Warga yang melihatnya sontak terkejut. Itu Surya? Ya Allah, dia kembali. Mira langsung berlari dan memeluk Surya erat-erat sambil menangis keras. Yah, kemana saja kamu? 2 hari kamu hilang. Kami pikir kamu dimangsa harimau. Surya terbelalak. 2 hari? Mir, saya cuma pergi sebentar. Baru sore tadi saya masuk hutan. Pak RT maju dengan wajah tegang. Sur, kamu hilang sejak kemarin lusa. Kami sudah menyisir hutan. Tidak ada jejakmu. Surya menggeleng kuat, mencoba mencerna. Tidak mungkin, Pak. Saya cuma pergi sebentar ikut anak itu. Anak itu? Pak RT memotong. Anak yang kamu temukan? Dia sudah tidak ada di rumahmu sejak 2 hari lalu. Kami pikir dia pulang sendiri. Surya merasa dadanya sesak. Tidak, dia yang bawa saya masuk hutan. Rumah keluarganya ada desa di balik hutan. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa saling pandang takut. Pak RT mendekat, wajahnya serius. Surya, di balik hutan itu tidak ada desa. Yang ada cuma lembah dan jurang dalam. Tidak ada permukiman sama sekali. Surya hanya berdiri mematung. Kata-kata itu seperti tidak masuk akal. Tapi, saya melihatnya, Pak. Saya masuk ke sana. Ada rumah, ada orang-orang. Mira menggenggam tangannya erat. Yang penting kamu selamat, ya. Jangan masuk hutan itu lagi. Surya menatap hutan yang mulai gelap. Angin malam berhembus, membawa wangi samar bunga liar, wangi yang ia kenal. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Malam itu rumah Surya masih ramai. Beberapa warga tidak langsung pulang karena ingin memastikan Surya benar-benar baik-baik saja. Mira duduk di sampingnya terus, seakan takut suaminya hilang lagi jika dilepas sebentar. Pak RT duduk di kursi bambu, menatap Surya serius. Sur, ceritakan pelan-pelan. Kamu bilang ada desa di balik hutan?
Surya mengangguk, meski takut dianggap berhalusinasi. Iya, Pak. Namanya Desa Rumbia. Ada rumah-rumah kayu, jalannya batu, penduduknya berpakaian seperti zaman dulu. Saya dijamu di rumah salah satu warganya. Warga saling pandang. Ada yang mengerutkan kening, ada yang mulai gelisah. Pak RT menarik napas panjang. Sur, saya sudah tinggal di sini 30 tahun. Tidak ada Desa Rumbia. Hutan itu hutan belantara. Tidak ada jalan tembus mana-mana. Surya menggeleng keras. Tidak mungkin saya salah lihat, Pak. Saya berjalan bersama anak itu. Dia ketemu ibunya di sana. Mereka tinggal di desa itu. Seorang bapak tua, Pak Sarip, ikut bicara. Surya, kalau benar kamu masuk 2 hari, mungkin kamu pingsan di hutan, tersesat. Bisa saja kamu mimpi. Surya meremas lututnya. Tidak, Pak. Saya sadar. Saya ngobrol. Mereka kasih saya minum. Itu semua nyata. Mira menatap suaminya cemas. Yah, mungkin kamu kecapean. Tapi yang penting kamu selamat. Pak RT berdiri. Sudahlah. Besok kita kumpul warga, rapikan rencana penjagaan hutan. Mulai sekarang, jangan ada yang masuk terlalu dalam. Ia menepuk bahu Surya. Kamu istirahat. Satu persatu warga pamit. Rumah perlahan sepi. Ketika hanya mereka bertiga, Mira memegang tangan Surya. Yah, jujur sama aku. Kamu benar-benar lihat desa itu? Surya menatap matanya. Aku tidak bohong, Mir. Itu benar-benar ada. Dan mereka memberiku sesuatu. Ia tidak menceritakan semuanya, tapi hatinya berdebar mengingat koin emas dan pupu putih itu. Ia tahu, ada hal yang lebih aneh menunggu. Setelah rumah tenang dan Randi sudah tidur, Surya mengeluarkan satu kantong kecil dari balik bajunya. Ia menaruhnya di meja kayu di hadapan Mira. Mira menatapnya bingung. Itu apa, Yah? Surya membuka kantong itu perlahan. Di dalamnya tampak beberapa keping koin emas kecil, mengilap di bawah cahaya lampu minyak. Mira terperanjat. Ya Allah, dari mana kamu dapat ini? Surya menjawab pelan, dari keluarga anak itu. Sebagai imbalan aku mengantar anak mereka. Mira menatap koin itu dengan tangan bergetar. Tapi, ini emas beneran, Yah. Banyak sekali. Ini bukan imbalan kecil. Surya hanya mengangguk, meski ia sendiri masih bingung. Mereka bilang tidak ada ikatan. Suruh aku terima saja. Mira duduk perlahan, wajahnya campur aduk antara takut dan heran. Kalau benar itu desa yang kamu bilang, mungkin bukan desa biasa. Surya kembali merogoh kantong satunya. Ini juga mereka kasih. Ia menunjukkan pupu putih seperti tepung. Kantongnya kecil, tapi cukup berat. Mira mencium isinya. Tidak bau apa-apa. Katanya untuk tanaman, ujar Surya. Mira menghela napas. Yah, kamu yakin semua ini tidak membawa apa-apa? Maksudku, kita tidak tahu asal-usulnya. Surya memegang tangan istrinya. Mir,
Aku yakin mereka orang baik. Lagi pula, kalaupun semua itu aneh, masa aku tolak begitu saja setelah mereka menolong anak mereka yang hilang? Mira menatap suaminya lama. Aku percaya kamu. Tapi mulai sekarang, jangan masuk hutan itu lagi. Tolong. Surya mengangguk. Iya. Aku janji. Mereka berdua kembali melihat koin emas itu. Cahaya lampu membuatnya berkilau seperti benda dari dunia lain. Surya menelan ludah. Mungkin ini rezeki yang tidak terduga. Mira berkata pelan, atau peringatan. Tapi, semoga ini membawa kebaikan untuk kita. Di luar, angin malam kembali berhembus. Wangi samar bunga liar tercium, lembut, tapi membuat bulu kuduk Surya berdiri. Keesokan paginya, Surya bangun lebih awal. Meski pikirannya masih penuh tanda tanya, ia berusaha menjalani pagi seperti biasa. Mira membuatkan teh hangat, sementara Randi bermain di halaman. Mau ke kebun? Tanya Mira sambil menyerahkan bekal. Surya mengangguk. Iya, Mir. Aku mau coba pakai pupuk itu. Mira tampak ragu. Hati-hati, ya. Jangan pakai banyak-banyak dulu. Iya, aku tahu. Surya membawa cangkul dan kantong kecil berisi pupuk putih itu. Saat ia tiba di kebunnya, matahari mulai muncul. Daun-daun kopi tampak seperti biasa, kusam, sedikit layu, dan beberapa pohon bahkan tidak berbunga. Ia membuka kantong kecil itu. Serbuknya putih bersih, seperti tepung beras. Bismillah, mudah-mudahan tidak apa-apa, gumamnya. Surya menabur sedikit saja di sekitar akar pohon kopi. Aneh, serbuk itu langsung meresap ke tanah, seperti menghilang begitu saja. Tidak menempel, tidak berbekas. Bagus juga kalau tidak lengket, katanya sambil tertawa kecil pada dirinya sendiri. Ia melanjutkan menabur pupuk itu, pohon demi pohon. Meskipun dipakai banyak, kantongnya tetap terasa berat, seolah tidak berkurang. Loh, kok masih penuh? Surya mengerutkan kening. Saat matahari naik lebih tinggi, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Daun kopi yang tadi menguning kini tampak lebih hijau. Batangnya terlihat lebih segar, seperti habis disiram air hujan semalaman. Tidak mungkin, Surya mendekat, memegang salah satu daun. Daunnya lembut, kenyal, hidup. Bang Udin yang lewat memanggul cangkul terkejut melihat ekspresi Surya. Kenapa, Sur? Mukamu kayak lihat hantu. Surya gelagapan. Gak apa-apa, Bang. Cuma, kayaknya tanaman ini mulai bagus. Bang Udin mengangguk. Ya syukurlah, Sur. Mungkin musimnya sudah cocok. Surya tersenyum canggung, padahal hatinya berdebar cepat. Ia tahu ini bukan soal musim. Ada sesuatu yang bekerja di tanah itu. Dan itu datang dari desa yang katanya tidak ada. 2 minggu berlalu sejak Surya memakai pupuk putih itu. Perubahan di kebunnya begitu jelas, sampai-sampai para pekerja lain sering berhenti hanya untuk melihat. Bang Udin mendekat sambil mengelus salah satu ranting kopi. Sur, ini pohonmu kenapa bisa subur begini? Hah? Daunnya tebal semua. Bunganya banyak. Punya aku malah makin botak.
Surya tersenyum gugup. Entahlah, Bang, mungkin lagi musim bagus. Padahal ia tahu, musim tidak pernah membuat perubahan secepat ini. Ketika panen tiba, buah kopi Surya jauh lebih lebat dari tahun sebelumnya. Karungnya penuh sampai tumpah-tumpah. Ia bahkan harus meminta bantuan 2 tetangga untuk mengangkatnya. Mira terkejut ketika Surya pulang membawa seluruh hasil panen. Ya ampun, yah, ini banyak sekali. Surya tertawa lega. Iya, Mir. Mungkin tahun ini rezeki kita. Randi berlari-lari kegirangan. Ayah kaya. Ayah kaya. Surya mengangkat anak itu. Bukan kaya, tapi cukup. Yang penting kita bisa hidup lebih baik. Beberapa hari kemudian, Surya menjual sebagian hasil panennya di pasar. Ia membawa pulang uang lebih banyak daripada yang pernah ia punya. Ia membeli beras, minyak, baju baru untuk Randi, dan sedikit peralatan dapur untuk Mira. Ia juga memutuskan menggunakan sebagian koin emas itu, tapi hanya sedikit. Sisanya ia simpan baik-baik. Mira tersenyum lega saat melihat belanjaan. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa beli semua ini. Surya memeluk istrinya. Ini semua dari kerja keras kita juga, Mir. Namun ada hal yang paling membuat Surya bingung, pupuk itu tidak habis-habis, meski ia pakai setiap hari. Ia menatap kantong putih itu malam hari sambil duduk sendiri di halaman. Ini rezeki, atau pertanda, bisiknya. Namun apapun jawabannya, Surya bersyukur hidupnya mulai berubah. Ia hanya berharap, pemberian itu tidak membawa harga yang harus dibayar. Malam itu angin bertiup pelan, membawa aroma kopi dari kebun. Surya duduk di beranda sambil membersihkan cangkulnya. Mira duduk di sampingnya, menjemur rambut setelah mandi. Yah, Mira membuka percakapan pelan. HM, kamu masih kepikiran soal desa itu? Surya terdiam sejenak. Iya, sedikit. Sampai sekarang aku masih ingat jelas rumah-rumahnya, wangi bunganya, semua seperti nyata. Mira meremas tangannya pelan. Aku cuma takut. Kalau desa itu beneran bukan desa manusia, bagaimana kalau kamu dipanggil lagi? Atau ada sesuatu yang ikut pulang? Surya menatap istrinya. Mir, sampai sekarang tidak ada apa-apa. Dan aku sudah janji gak akan masuk hutan lagi. Tolong pegang janji itu, ya, kata Mira dengan suara lebih tegas. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. 2 hari kamu hilang itu rasanya seperti dunia runtuh. Surya mengangguk. Iya. Aku janji. Aku gak akan ke hutan itu lagi, apapun alasannya. Randi tiba-tiba keluar sambil memeluk boneka kecilnya. Ayah, tadi ada suara dari hutan. Kayak orang nyanyi. Mira langsung merangkul anak itu. Itu cuma angin, nak. Masuk, sudah malam. Surya menatap gelapnya hutan. Angin membawa wangi samar bunga yang dulu ia cium saat bersama Jati. Wangi itu hanya muncul sesekali, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Yah, Mira menatapnya lagi. Kalau ada suara atau tanda aneh, abaikan saja. Jangan datang ke hutan itu. Surya menarik napas dalam. Aku tahu, Mir. Yang penting sekarang kita fokus hidup.
Mira tersenyum lega. Betul. Kita jaga keluarga. Itu cukup. Meski sudah berjanji, Surya tetap merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan gelap itu. Sesuatu yang diam, tetapi sadar bahwa ia pernah masuk ke dunia mereka. Beberapa minggu berlalu. Panen kopi Surya yang melimpah membuat banyak warga bertanya-tanya. Bukan iri, tapi heran. Sebab tanah di dekat hutan biasanya keras dan sulit diolah. Pagi itu Surya datang ke warung kecil Burani untuk membeli gula. Begitu ia masuk, beberapa warga yang sedang duduk langsung menghentikan obrolannya sebentar. Pagi Sur, sapa Burani ramah. Pagi, Bu. Gula setengah kilo ya. Sambil menimbang gula, Burani melirik Surya. Panen kamu banyak sekali kemarin, ya? Hebat. Yang lain pada heran tuh. Surya tersenyum tipis. Iya, Bu, mungkin lagi musim bagus. Tiba-tiba seorang bapak yang duduk di pojok ikut bersuara. Musim bagus kok cuma ke kebunmu aja, Sur, katanya sambil tertawa kecil, tapi matanya serius. Surya hanya tersenyum kaku. Mungkin tanahnya cocok, Pak. Pembicaraan berlanjut, namun Surya bisa merasakan bahwa warga menyimpan rasa penasaran. Sore hari, ketika ia menjemur kopi di halaman, Bang Udin datang tanpa diundang. Sur, aku mau nanya sesuatu, tapi jangan marah, katanya hati-hati. Surya menoleh. Tanya saja, Bang. Bang Udin menatap ke arah hutan. Waktu kamu hilang 2 hari itu, apa benar kamu masuk ke dalam hutan? Sampai jauh? Surya mengangguk pelan. Terus, ada yang bilang kamu pulang bawa sesuatu dari sana. Lanjut Bang Udin pelan. Koin atau barang aneh? Surya menelan ludah. Siapa bilang? Ya, warga. Mereka cuma khawatir. Takut kamu terlibat sesuatu yang lain. Surya menatap tanah. Bang, aku nggak melakukan apa-apa. Aku cuma nolong anak yang tersesat. Bang Udin mendekat, berbicara pelan. Sur, hutan itu tidak kosong. Dulu pernah ada cerita orang hilang, terus balik bawa keberuntungan mendadak. Tapi, tidak ada yang gratis dari hutan. Surya terdiam. Bang Udin menepuk bahunya. Kami cuma peduli. Hati-hati, Sur. Jangan sampai rezeki baru ini ada harganya. Setelah Bang Udin pergi, Surya duduk sendirian, menatap kebunnya yang kini subur sekali. Angin sore kembali membawa wangi bunga liar itu, semakin jelas. Beberapa hari setelah percakapan dengan Bang Udin, Surya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggil dari arah hutan. Bukan suara, bukan bayangan, lebih seperti perasaan halus yang mengajak. Namun ia terus mengingat janjinya kepada Mira. Ia tidak akan masuk ke hutan itu lagi. Suatu sore, setelah selesai merawat kebun, Surya duduk di bawah pohon kopi yang kini tumbuh subur. Ia membuka kantong kecil berisi pupuk putih itu. Aneh, pupuk itu masih penuh, seolah tidak pernah berkurang meski ia telah memakainya berminggu-minggu. Ini memang bukan pupuk biasa, gumamnya. Ia menatap hutan. Cahaya sore membuat pepohonan tampak seperti tembok raksasa. Angin bertiup lembut,
membawa wangi bunga liar yang sama seperti hari ketika ia mengikuti Jati. Tiba-tiba Randi datang berlari. "Ayah!" Ibu panggil. "Mau makan?" Surya tersenyum, bangkit, dan menepuk kepala anaknya. Ayah datang. Ketika berjalan pulang, ia menoleh sekali lagi ke arah hutan. Dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu, kabut tipis di antara pepohonan, melayang pelan. Bentuknya mirip seperti kabut yang ia lihat saat memasuki desa itu. Surya mengerutkan kening. Apa mereka masih ada di sana? Namun kabut itu hilang dalam sekejap, seakan hanya bayangan. Malam itu, setelah makan bersama, Surya duduk di beranda dengan Mira. "Kamu kelihatan banyak pikiran," kata Mira lembut. Surya tersenyum samar. "Hanya bersyukur. Hidup kita sudah jauh lebih baik." Mira menyandarkan kepala di bahunya. "Ya. Dan semoga terus begitu." Surya memandang langit malam. Ia tahu satu hal dengan pasti. Pintu menuju desa Rumbia mungkin sudah tertutup untuk selamanya. Dan ia merasa, itu memang yang terbaik. Ia menenangkan diri. Apapun yang terjadi di hutan itu, dunia aneh, orang-orang asing, pemberian yang tak habis, semuanya sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Kini, ia hanya ingin menjaga keluarga dan hidup dengan tenang. Karena beberapa pintu hanya terbuka sekali seumur hidup. Dan cukup sekali.